Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Mudah Hasil ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan coba lakukan posting dari jurnal khusus ini. Ya, kita akan coba posting dari jurnal khusus ini ke dalam buku besar. Oke, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk proses posting ke dalam buku besar dari jurnal khusus ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita masukkan dulu saldo awal dari masing-masing buku besar ini. Di mana untuk saldo awal dari masing-masing buku besar ini kita ambil dari neraca saldo 30 November. Atau kalian bisa lihat di soal ya, karena di sini saya sudah buatkan di Excel-nya untuk trial balance 30 November, maka akan saya coba ambil dari sini. Kalian bisa lihat yang ada di soal yaitu trial balance 30 November. Nah, cara membuat atau memasukkan saldo awal 30 November kita lihat di sini. Kita mulai dari saldo awal cash in bank. Di sini ada saldo debit 1.242.750. Kita masukkan di buku besar cash in bank. Caranya kita masukkan tanggal 1. Kemudian di sini keterangannya adalah saldo. Oke, karena saldo maka saldo tadi kita letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan untuk saldo awal petty cash ya. Kita masukkan saldo awal petty cash. Kita lihat di sini petty cash memiliki saldo awal debit 15 juta. Maka di buku besar kita masukkan juga di sisi debit yaitu sebesar 15 juta. Lalu untuk akun receivable kita masukkan di sini kita lihat akun receivable itu ada di sisi debit 129.870. Kita masukkan di sini tanggal 1 sebagai saldo, kemudian kita masuk ke kolom saldo, kita letakkan di sisi sebelah debit 129.870. Lalu untuk allowance for the full debt kita lihat bahwa allowance for the full debt ini ada di sisi sebelah kredit 9.200. Maka di sini kita masukkan sebagai saldo awal allowance for the full debt itu sebagai saldo di sisi kredit yaitu 9.200.000 rupiah. Oke, silakan lanjutkan untuk saldo awal seluruhnya ya dari merchandise inventory sampai dengan income tax expense nih. Yang debit silakan kalian masukkan sebagai saldo debit, yang kredit kita masukkan atau kalian masukkan sebagai saldo kredit. Oke, untuk mempersingkat atau mempercepat, saya coba lakukan input saldo seperti ini. Langkah-langkahnya seperti yang tadi di awal saya lakukan ya. Silakan lakukan, masukkan input saldo awalnya. Oke, baik. Setelah seluruh saldo awal dari buku besar ini kita masukkan, maka selanjutnya kita akan coba lakukan posting jurnal ke buku besar. Kita mulai lakukan posting dari sales jurnal terlebih dahulu. Oke, untuk posting dari sales jurnal atau jurnal khusus ke buku besar,
maka kita berpatokan pada data rekapitulasi ini. Ya, di mana data rekapitulasi ini sudah menggambarkan akun-akun yang muncul di sisi debit dan akun-akun yang muncul di sisi kredit berdasarkan kode akun yang dimasukkan di rekapitulasi ini. Oke, kita coba mulai proses posting dari jurnal ke buku besar. Caranya adalah oke, berdasarkan data rekapitulasi ya, kita mulai posting dulu dari sisi sebelah debit. Di sini di debit hanya ada satu akun yaitu 1-1300. Maka kita masuk ke buku besar, kita cari untuk kode akun 1-1300. Ini berarti ya, berarti akun account receivable. Caranya kita masukkan tanggalnya, keterangannya, tanggalnya tanggal 31, keterangannya sales jurnal karena kita mau posting dari sales jurnal ini ke dalam buku besar. Makanya keterangannya kita kasih sales jurnal, lalu refnya kita masukkan SJ. Oke, di sales jurnal kita posting yang di sisi debit yaitu 526.920. Maka di sini di kolom posting kita masukkan di sisi sebelah debit nilainya sama yaitu 526.920. Oke, setelah kita lakukan posting, kita masukkan ke kolom posting, kita akan perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo account receivable itu debit 129.870, lalu ada posting dari sales jurnal juga di sisi debit. Oke, karena debit ketemu debit, maka ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan letakkan sebagai saldo debit di bawahnya, yaitu sebesar 656.790.000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk yang sisi kredit. Kita akan posting akun yang muncul di sisi kredit. Di sisi kredit ada tiga akun. Kita mulai dari akun yang pertama yaitu 21500. Kita masuk ke buku besar, kita cari kode akun 21500. Oke, ini ya, ketemu ya. 21500 itu adalah akun untuk PPN outcome. Caranya sama seperti tanggal 31 sales jurnal di sini SJ. Oke, di sales jurnal tadi PPN outcome atau kode 21500 itu muncul di sisi sebelah kredit yaitu 51.920. Maka di buku besar kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah kredit karena tadi di sales jurnal muncul di kredit. Kemudian kita akumulasi dengan saldo. Saldo sebelumnya ada saldo kredit 6.750, lalu ada posting dari sales jurnal juga di sisi kredit. Karena kredit ketemu kredit, maka ini kita jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan posting yang 41100. Kita cari atau masuk book besar, kita cari untuk kode akun 41100. Oke, ini berarti ini adalah untuk akun sales. Oke, kita masukkan identitasnya ada tanggal 31 sales jurnal SC. Oke, tadi untuk kode akun 41100 ada di sisi sebelah kredit, nilainya 472 juta. Maka kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah kredit 472 juta. Oke, lalu kita akumulasi dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit, ada posting dari sales jurnal juga kredit. Oke, karena kredit ketemu kredit kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, lanjut. Yang terakhir ada kode akun 41400. Kita masuk 41400. Ini berarti untuk akun freight collected. Kita masukkan kode tanggal keterangan sales jurnal tadi untuk freight collected muncul di sales jurnal ke sisi kredit yaitu 3 juta. Kita masukkan di kolom posting, letakkan di sisi sebelah kredit 3 juta. Oke, lalu kita masukkan kolom saldo. Sebelumnya tidak ada saldo, maka otomatis 3 juta ini akan masuk di sisi kredit sebagai saldo PPN, untuk saldo freight collected di sisi kredit. Oke, itu untuk sales jurnal selesai. Sekarang kita masuk ke cash receipt jurnal. Kita lihat data rekapitulasi. Oke, di data rekapitulasi kita lihat bahwa di debit itu hanya muncul satu akun, di sisi kredit ada tiga akun. Oke, sekarang kita mulai posting dari sisi sebelah debit dulu. Oke, di debit sini ada akun 1-100. Kita masuk ke buku besar, kita cari buku besar untuk 1-100 adalah untuk cash in bank. Oke, kita masukkan tanggal 31, keterangannya adalah cash receipt jurnal karena kita mau memposting data yang ada di cash receipt jurnal ini. Oke, kemudian di cash receipt jurnal tadi kode akun 1-100 ini ada di sisi sebelah debit yaitu 244.785.000. Maka di buku besar kita masukkan di kolom posting di sisi debit yaitu 244.785.000. Oke, lalu kita perhitungkan dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo debit, lalu ada posting dari cash receipt jurnal juga debit. Oke, karena debit ketemu debit, maka kita jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit seperti itu.
Oke, kemudian yang kedua atau yang selanjutnya kita akan posting yang di sisi sebelah kredit. Di sisi kredit ada akun 1/1300. Kita cari 1/1300. Ini adalah akun account receivable. Oke, kita masukkan tanggal keterangan dan refnya. Keterangannya adalah cash receipt journal karena kita masih posting yang ada di cash receipt journal. Oke, di sini 1/1300 muncul di sisi kredit 126.570. Maka di kolom posting kita letakkan di sisi sebelah kredit, yaitu sejumlah yang ada di cash receipt journal tadi. Oke, lalu kita akumulasi dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo debit 656.790. Lalu ada posting dari cash receipt journal itu di sisi kredit. Oke, debit ketemu kredit. Sehingga di sini karena saldo debit lebih besar, maka saldo debit ini dikurangkan dengan kredit ini. Hasilnya, karena saldonya lebih besar di debit, maka sisa saldo kita letakkan di sisi sebelah debit, yaitu 530.220.000 rupiah. Itu didapatkan dari saldo debit ini 656.790 dikurangi dengan 126.570, seperti itu. Oke, lanjut ke akun yang terakhir itu 41.100. Kita masuk ke buku besar 41.100. Oke, kita cari 41.100 itu adalah untuk akun sales. Oke, kita masukkan tanggal 31, keterangannya cash receipt journal. Di cash receipt journal tadi bahwa 41.100 ada di sisi sebelah kredit. Makanya kita masukkan di sisi sebelah kredit di kolom posting ini. Lalu kalian perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo kredit itu 1.427.025.000. Lalu ada posting dari cash receipt journal itu di sisi kredit. Oke, kredit ketemu kredit. Karena kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Seperti itu. Yaitu cash receipt journal. Ya, selesai. Sekarang kita masuk ke purchase journal. Oke, di purchase journal, di sini kalau kita lihat, di debit itu muncul 3 akun juga. Di sisi kredit muncul 1 akun. Oke, cara postingnya sama seperti tadi. Kita mulai dari yang sisi debit dulu. Di sini ada akun 1/1500. Kita cari buku besar 1/1500. Ini ya, untuk akun merchandise inventory. Kita masukkan tanggal 31, keterangannya adalah purchase journal. Karena kita mau posting dari jurnal pembelian atau purchase journal. Kemudian refnya adalah PJ. Oke, di purchase journal tadi 1/1500 muncul di sisi sebelah debit, yaitu 385 juta. Maka di kolom posting ini kita letakkan atau kita masukkan di sisi sebelah debit. Lalu kita masuk kolom saldo, sebelumnya ada saldo debit, lalu ada posting juga dari purchase journal debit. Karena debit ketemu debit, kalian jumlahkan saldonya letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Lalu kemudian untuk akun 21600 kita cari besar 21600. Oke, 21600 ini adalah untuk akun PPN Income. Oke, kita masukkan tanggal 31, keterangannya adalah purchase journal PC. Oke, di purchase journal 21600 tadi ada saldo di sisi debit yaitu 42.350. Sehingga di kolom posting ini kita juga letakkan di sisi debit dengan jumlah yang sama. Lalu kemudian kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo debit ya, ada posting dari purchase journal juga debit. Karena debit ketemu debit, kalian jumlahkan saldonya letakkan di sisi sebelah debit. Oke, lalu yang terakhir sisi debit ada kode 51200. Kita cari kode akun untuk 51200. Oke, kalau kita lihat 51200 itu adalah akun Freepet. Oke, kita masukkan tanggal 31 purchase journal. Oke, di purchase journal 51200 tadi muncul di sisi debit sebesar 1 juta. Maka di kolom posting kita letakkan di sisi debit. Lalu kita masuk kolom saldo, sebelumnya ada saldo debit, lalu ada di purchase journal juga debit postingnya. Maka karena debit ketemu debit, kita jumlahkan, letakkan saldonya di sisi sebelah debit. Dan yang terakhir kita masukkan kolom kredit ada 1 akun, untuk akun 21100. Kita cari akun 21100 ini adalah akun untuk akun payable. Oke, kita masukkan tanggal 31 purchase journal. Oke, tadi akun payable atau 21100 di purchase journal muncul di sisi kredit 428.350. Sehingga di kolom posting kita letakkan juga saldonya di sisi sebelah kredit. Lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit,
Lalu posting dari jurnal purchase jurnal juga di sisi kredit. Oke, karena kredit ketemu kredit, ini kita jumlahkan saldonya letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, itu untuk purchase jurnal. Oke, jadi contoh tiga jurnal ini dari sales jurnal, cash receipt jurnal, dan purchase jurnal. Saya rasa untuk proses posting ke buku besar ini kalian sudah paham, dan untuk cash payment jurnal, kemudian petty cash, dan general jurnal, ini silakan kalian posting sendiri, dan setelah kalian posting semua, nanti hasilnya kira-kira buku besarnya seperti ini. Ya, ini adalah hasil posting seluruh jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Jika sudah selesai, hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, apabila proses posting dari jurnal khusus dan jurnal umum ini sudah selesai semua, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba menyusun hasil dari saldo akhir ini akan kita rekap atau akan kita masukkan ke dalam laporan trial balance 31 Desember. Jadi, untuk laporan neraca saldo 31 Desember ini adalah hasil rekap dari saldo akhir masing-masing buku besar, hasil posting dari jurnal tadi. Oke, cara membuat neraca saldo atau menyusun trial balance 31 Desember ini cukup mudah sekali. Kita cukup mengambil saldo akhir dari masing-masing buku besar ini. Saldo akhir yang dihasilkan dari masing-masing buku besar. Contoh misalnya, cash in bank menghasilkan saldo akhir debit 1.209.440 di sisi debit. Maka di neraca saldo 31 Desember kita masukkan di sisi debit dengan jumlah yang sama. Lalu petty cash, kita lihat di buku besar petty cash, saldo akhir petty cash itu menghasilkan saldo debit 14.300. Maka kita masukkan juga di sisi sebelah debit yaitu 14.300. Lalu untuk akun receivable di buku besar kita lihat menghasilkan saldo akhir itu juga debit yaitu 530.220, sehingga kita masukkan di neraca saldo 31 Desember sebagai saldo debit yaitu 530.220. Lalu untuk low and for the full debt ya menghasilkan saldo debit ya ini sama dengan saldo awalnya yaitu kredit 9.200, sehingga di neraca saldo 31 Desember kita masukkan juga sebagai saldo kredit yaitu 9.200 dan seterusnya. Silakan kalian rekap. Jika saldo akhir akun ada di sisi debit, maka di neraca saldo kalian masukkan juga di sisi debit. Tapi jika buku besar ini menghasilkan saldo akhir sebagai saldo kredit, maka kalian juga di neraca saldo 31 Desember kalian masukkan di sisi sebelah kredit. Dan apabila seluruh saldo buku besar ini sudah kalian rekap atau sudah kalian masukkan ke dalam daftar saldo 31 Desember, maka kira-kira nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira hasilnya. Ini adalah hasil rekap dari saldo buku besar yang dihasilkan dari dari proses posting jurnal khusus tadi. Ya, kemudian setelah seluruh saldo buku besar yang dihasilkan itu sudah kalian masukkan semua ke dalam neraca saldo 31 Desember, maka kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah saya jumlahkan, didapatkan nilai saldo sisi debit dan kredit itu adalah 3.833.145.000 rupiah. Oke, seperti itu cara proses posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Kemudian saldo buku besar yang dihasilkan, ini kemudian kalian susun atau kalian rekap dalam bentuk neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini pembahasannya cukup. Untuk selanjutnya kita akan coba bahas mengenai jurnal penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.